Halo semuanya, selamat datang di Bedah Materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah sumber ceramah yang memetakan perjalanan eksistensial manusia secara mendalam banget. Perjalanan ini dimulai dari rutinitas harian kita di dunia, sampai nanti menuju ke fase kehidupan setelah kematian tentunya menurut kacamata spiritual Islam. Yuk kita selami bareng-bareng, soalnya materi dari sumber ini bener-bener ngajak kita buat sebentar ya, pause dari kesibukan dan mengevaluasi lagi apa sih yang sebenarnya jadi prioritas utama kita selama ini? Sebagai permulaan, sumber kita ini langsung menyoroti sebuah definisi ulang tentang makna kecerdasan. Kutipan dari Nabi Muhammad ini bisa dibilang membalikan cara pandang modern kita. Biasanya kan, kita menganggap orang cerdas itu identik sama mereka yang sukses numpukin harta duniawi, ya kan? Tapi, teks ini dengan sangat gamblang menyatakan kalau kecerdasan sejati itu justru kemampuan buat mengendalikan diri hari ini demi investasi abadi setelah kita meninggal nanti. Nah, konsep inilah yang bakal jadi fondasi dari seluruh perjalanan yang mau kita bahas. Terus, apa dong yang suka bikin kita gagal punya kecerdasan spiritual itu? Ceramah ini mengidentifikasi satu biang kerok utama, hati yang lalai. Ini bukan sekedar perkara lupa naruh kunci atau lupa waktu ya. Ini tuh kondisi di mana seseorang udah terlalu tenggelam sama kebisingan urusan dunia. Kayak kerjaan yang nggak ada habisnya, media sosial atau hiburan, sampai-sampai mereka terputus dari panduan spiritual dan lupa kalau hidup di dunia ini cuma sementara. Sumber ini ngasih peringatan keras loh, kalau hati yang udah rapuh dan kehilangan arah kayak gini, pada akhirnya cuma bakal berujung pada depresi, kesedihan, dan rasa putus asa. Lalu pertanyaannya, gimana cara nyegah kelalaian itu? Ceramah ini ngasih 3 resep harian yang super terstruktur. Mulai dari membaca dan merenungi Al-Quran, mempelajari hadis, sampai belajar dari ucapan ulama salaf atau para pendahulu yang soleh. Ketiganya ini digambarin bukan cuma sebagai ritual kosong yang asal gugur kewajiban ya, tapi ini tuh cara buat terus merefresh hati kita tentang janji dan ancaman Tuhan. Hasilnya, batin kita bakal tetap kuat nahan berbagai goncangan dan ekspektasi duniawi yang bikin stres itu. Nah, sekarang perhatiin angka yang mengejutkan ini, 70. Kenapa angka ini penting banget di materi kita? Si pembicara mencatat sebuah anjuran buat mengingat kematian setidaknya 70 kali dalam sehari. Ya, kamu nggak salah dengar, 70 kali. Mungkin kedengarannya ekstrim atau intens banget ya. Tapi logikanya dapat banget sih. Ini tuh ibarat metode psikologis yang kuat buat ngikis cinta kita yang berlebihan sama hal-hal duniawi. Mengingat kematian, diklaim bisa mecahin ilusi kalau kita bakal hidup selamanya, dan pastinya bikin kita jauh lebih ngehargain setiap detik yang kita punya sekarang. Jadi ini dia, poin krusial sekaligus tesis utama dari ceramahnya. Manusia itu mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Intinya, akhir kehidupan kita itu bukanlah semacam undian acak atau kebetulan, melainkan akumulasi langsung dari apa yang kita lakuin setiap harinya. Kalau kebiasaan harian kita diwarnai kebaikan, ya disitulah akhirnya. Sebaliknya, kalau diwarnai sama kelalaian, siap-siap aja, ada risiko akhir yang buruk nunggu di ujung jalan. Prinsip tentang kebiasaan tadi akhirnya bermuara ke 2 jalur yang kontras banget. Di satu sisi, ada yang namanya husnul khotimah. Ini kayak cita-cita tertinggi dari setiap individu dalam teks tersebut. Artinya, akhir yang baik. Di mana seseorang wafat pas lagi ngelakuin amal soleh, misalnya sholat. Di sisi lain, ada tragedi yang namanya su'ul khotimah, alias akhir yang buruk. Ini pas seseorang wafat mendadak waktu lagi ngelakuin maksiat. Penceramah di sini bener-bener ngasih warning keras, nyontoin kasus orang-orang yang meninggal mendadak di klub malam tanpa sempat minta ampun. Biar makin kebayang, pembicara nyeritain satu anekdot yang merinding banget deh dengernya. Ini kisah tentang seorang pria soleh dari Solo, namanya Habib Abdul Qadir. Diceritain kalau beliau ini wafat pas banget lagi di sujud terakhir saat jadi imam sholat Jumat. Dan yang bikin takjub, waktu orang-orang balikin tubuhnya, beliau ditemuin wafat dengan senyuman lebar. Wah, ini sih representasi paling sempurna dari akhir yang baik ya. Kebiasaan hidupnya yang taat bener-bener tercermin di detik-detik terakhirnya. Mungkin kamu mikir, emang kebiasaan kayak apa sih yang bisa ngebentuk akhir semulia itu? Coba deh lihat rutinitas zikir tokoh yang namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Angkanya beneran mencengangkan, 25.000 kali buat masing-masing bacaan setiap hari. Dan bayangin aja, beliau ini aslinya super sibuk kerja dan ngajar, tapi nggak pernah absen lakuin rutinitas ini. Tapi tahu gak apa yang paling ditekankan sama penceramahnya? Kerendahan hatinya. Walaupun amalnya udah segunung, beliau tetap merasa bukan siapa-siapa di hadapan Tuhannya. Sekarang kita geser ke spektrum yang sebaliknya. Sumber kita ini secara imparsial juga nyajiin kisah yang
jujur aja gelap dan tragis banget. Ada sebuah kisah nyata tentang pemuda yang kecanduan judi dan alkohol parah. Saking kecanduannya, dia sampai tega jual tempat tidur ibunya sendiri buat modal judi. Endingnya, dia ditemuin tewas overdosis dengan kepala masuk ke selokan kotor di pagi hari. Kontras antara kisah selokan ini sama kisah sujud yang sebelumnya tuh sengaja ditampilin buat ngampar kesadaran kita soal bahayanya hawa nafsi yang dilepas gitu aja. Oke, terus gimana persisnya setelah kematian itu menjemput? Ceramah ini menguraikan langkah-langkah transisi yang cukup mendebarkan. Dimulai dari roh yang dicabut dari jasad. Terus, masuk ke alam kubur yang gelap gulita, ditinggal sendirian sama keluarga dan orang-orang tercinta, sampai akhirnya, jeng-jeng, masuk ke fase interogasi oleh malaikat mungkar dan nakir. Realitas kayak gini digambarin dalam ceramah tersebut sebagai sesuatu yang benar-benar mutlak dan nggak bisa di-skip oleh siapapun. Dan ini bawa kita ke sebuah sentilan tajam dari si penceramah. Coba pikirin deh, kenapa ya kita tuh rela abis-abisan ngabisin waktu dan duit buat nyedekor kamar tidur atau rumah di dunia yang mentok-mentok cuma kita tempatin beberapa puluh tahun aja. Tapi di sisi lain, kita justru sering banget abai dan gak nyiapin kamar kita di alam kubur yang secara teologis bakal kita tempatin selama berabad-abad. Wah, ini tamparan keras dari teks tersebut tentang betapa melencengnya prioritas kita kadang-kadang. Tapi tunggu dulu, alam kubur itu nggak selamanya soal kengerian dan kegelapan kok. Setidaknya buat mereka yang udah bersiap. Sumber ini ngebawain cerita yang puitis banget soal seorang wanita yang baru aja meninggal. Lewat mimpi putrinya, diceritain kalau pas ibunya ini ditinggal sendirian di kubur, tiba-tiba kuburannya berubah jadi taman dan muncul teman wanita yang cantik dan nenangin banget. Usut punya usut, teman cantik ini ternyata wujud dari amal baik si ibu semasa hidup. Wah, dia yang bakal nemenin sampai hari kebangkitan nanti. Beranjak lebih jauh ke depan di garis waktu spiritual ini, kita sampai di fase hari perhitungan, atau biasa disebut hisab. Ceramah ini nganalogikain fase ini tuh kayak audit paling masif sedunia. Bayangin aja, kalau di dunia didatangin petugas pajak atau auditor keuangan aja udah pada keringat dingin kan? Nah, sumber ini ngajak kita bayangin gimana rasanya ngehadapin audit ilahi. Setiap detail sekecil apapun dari tindakan kita, yang baik maupun yang buruk, bakal diperiksa tuntas. Nggak ada satupun saldo amal yang luput dari catatan. Dan proses auditnya ini diceritain benar-benar mengintimidasi. Berdasarkan kutipan ayat dari sumber yang kita bahas, di hari itu kita nggak akan bisa berkelit atau nyusun alasan pakai kata-kata. Mulut kita bakal dikunci rapat. Gantinya apa? Tangan dan kaki kita sendiri yang bakal otomatis bicara dan bersaksi soal semua hal yang pernah kita sembunyiin. Anggota tubuh kita sendiri yang jadi saksi utamanya. Jadi ya, literally, nggak ada ruang buat memanipulasi fakta sedikit pun. Nah, dari semua pemaparan berat tadi, pembicara akhirnya ngelempar sebuah pertanyaan pamungkas yang super provokatif. Pertanyaannya gini, apakah kamu bakal jadi seorang pengemis akhirat atau justru jadi konglomerat akhirat? Ini menurutku metafora finansial yang brilian banget dari teksnya, buat ngegambarin gimana nasib tumpukan kekayaan spiritual kita di akhir zaman nanti. Biar lebih clear, mari kita sandingin kedua status ini. Si pengemis akhirat itu ibaratnya mereka yang pas bangkit langsung panik, pontang-panting nyari recehan amal baik sisa buat nutupin utang dosa biar nggak dihukum. Nah, beda cerita sama si konglomerat. Mereka ini yang pas hidup kerjanya nabung amal terus-terusan. Alhasil, mereka nggak cuma aman dan sejahtera, tapi punya surplus kekayaan spiritual yang bahkan bisa dipakai buat bail-out atau ngasih syafaat ke keturunannya. Beda kelasnya jauh banget kan? Sebagai penutup, seluruh pembedahan materi kita kali ini ngerucut ke satu kesimpulan besar. Perjalanan menuju akhirat itu diposisikan sebagai hal yang absolut pasti. Teks ini menantang kita buat berani jujur sama diri sendiri, apakah rutinitas harian yang kita kerjain sekarang udah sinkron sama tujuan akhir abadi yang kita impi-impikan? Karena ternyata ini bukan cuma soal nunggu mati duduk diam aja, tapi gimana kita mendesain hidup dari sekarang buat ngebangun kekayaan yang sejati menurut pandangan spiritual itu. Gimana? Cukup bikin kepikiran kan? Semoga wawasan dari sumber ini bisa ngasih perspektif baru buat kita semua. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya ya.